leads me beside quiet waters. He giveth me rest for my soul. He guides in the path of His righteousness. His love and His peace fill my soul. He leadeth me. My steps they may falter or stumble. My path He may turn from His side. Yet through every road He is with me. He is faithful in me to abide. He leadeth me. By His own hand He leadeth me, tenderly guiding He leadeth me. Whate'er I do, where I may be, His holding hand is with me. By His own hand He leadeth me, tenderly guiding He leadeth me. I cannot fail, He will prevail, for where I am, He is with me. His goodness, His kindness, and mercy will follow me all of my days, and I will dwell in my Father's house. Forever I'll sing of His praise. He leadeth me. He leadeth me. By His own hand He leadeth me, tenderly guiding He leadeth me. Whate'er I do, where I may be, His holding hand is with me. By His own hand He leadeth me, tenderly guiding He leadeth me. I cannot fail, Jesus prevail, for where I am, He is with me. He leadeth me, He leadeth me, by His own hand He leadeth me. His faithful follower I will be, for by His hand He leadeth me. He leadeth me. Pegang teguh janji Kristus Rajaku, mari puji Dia selama-lamanya. Bukan nyanyi puji kemuliaan-Mu, ku pegang teguh janji Allah. Pegang teguh janji Tuhan.
juru selamat. Pegang janjinya. Ku memegang teguh janji Allah. Pegang teguh janjinya takkan gagal. Bila badai keraguan menerpa, ku menang oleh firman-Nya yang kekal. Ku pegang teguh janji Allah. Pegang teguh janjinya. Pegang teguh janji Tuhan juru selamat. Pegang teguh janjinya. Ku memegang teguh janji Allah. Peganglah teguh janji Kristus Tuhan. Jalin tali kasih-Mu kepadanya. Dengan pedang Roh dapat kemenangan. Ku pegang teguh janji Allah. Pegang teguh janjinya. Pegang teguh janji Tuhan juru selamat. Pegang teguh janjinya. Ku memegang teguh janji Allah. Ini adalah suatu sukacita karena kita hari ini akan membahas suatu hal yang sederhana, kita tidak akan membahas suatu hal yang rumit, dan seperti judul yang saudara bisa lihat di layar, Keep It Simple, Student. Dan sebelum itu saudaraku, saya mengundang kita sama-sama untuk menyalakan video kamera kita. Kenapa? Dan nanti saya akan memberikan saudara alasan kenapa penting untuk kita menyalakan kamera kita pada saat ini, dan tolong jangan dimatikan sampai khotbah ini selesai. Dan sebelum itu saudaraku, mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, adalah suatu sukacita untuk bisa berkumpul, untuk bisa membahas firman Tuhan dan menggali akan firman Tuhan. Rendahkan hati kami ya Tuhan, supaya kami bisa mengerti rencana Tuhan di dalam hidup kami masing-masing. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, seperti judul yang kita sudah lihat tadi, Keep It Simple, Student. Buatlah hal-hal menjadi lebih sederhana. Dan saya akan memberikan beberapa contoh bagaimana kesederhanaan itu sangat penting dalam menunjang kesuksesan beberapa orang. Kita tahu, Mark Zuckerberg, seorang pendiri daripada Facebook, bahkan ditaksir kekayaannya di tahun 2021 ini mencapai 130,6 miliar dolar Amerika, saudaraku. Suatu pencapaian yang luar biasa bagi anak muda. Tapi ada yang menarik kalau kita bisa lihat dari Mark Zuckerberg. Mark di dalam kehidupannya sering menggunakan pakaian yang sama di beberapa acara. Dan wartawan bertanya kepada dia, kenapa? Kenapa dia tidak mau memakai pakaian yang lebih hebat atau lebih mahal? Kenapa dia hanya memakai kaos dan celana jeans seperti itu? Dan Mark menjawab dengan simpel, kalau ada hal-hal yang lebih mudah, kenapa harus diperibet? Dia lebih memilih untuk memakai pakaian yang sama supaya pikirannya, energinya dapat disalurkan kepada hal-hal yang lebih besar dan hal-hal yang lebih penting. Dan terbukti, Mark dapat menjadi lebih produktif dan membuat Facebook menjadi sangat-sangat besar. Contoh kedua yang kita bisa lihat di layar adalah Rowan Atkinson. Siapa yang tidak tahu Rowan Atkinson? Adakah yang tidak tahu? Seorang yang sangat terkenal, Mr. Bean adalah julukannya. Rowan Atkinson juga memiliki keunikan, saudaraku. Bila mana kita melihat di berbagai film yang dilakukan, Rowan Atkinson cenderung memakai jas yang sama, baju yang sama, dasi yang sama, dan ikoniknya apa? Mobil yang sama, saudaraku. Tetapi ada juga yang lebih menarik. Kalau kita perhatikan dengan jeli, Rowan Atkinson mempunyai aktor dan artis yang sama yang dipakai di dalam berbagai episode. Sebut saja namanya Robin Driscoll dan Matilda Ziegler. Kalau kita perhatikan dengan sama, kenapa Rowan Atkinson memilih hal yang seperti ini? Kenapa dia tidak mencari artis yang baru? Dan Rowan Atkinson menjawab, kita tidak perlu membuang waktu untuk casting untuk artis yang baru. Kita tidak perlu membuang biaya yang lebih untuk mencari aktor dan artis. Gunakan yang sama supaya kita bisa lebih produktif. Dan saudara, lihat sendiri, Rowan Atkinson pun berhasil membuat dirinya ikonik dengan jas coklat, baju putih, dasi merah, dengan mobil Mini Cooper berwarna hijau. Hal sederhana lebih penting yang harus menjadi fokus kita dan tidak membuang-buang waktu untuk melihat atau mencapai hal-hal yang lebih besar. Dan
Contoh ketiga, siapa yang pernah lihat anak muda ini? Seorang anak muda berusia 21 tahun, bernama Kabane Lame. Kabane Lame kelahiran Senegal, Italia. Tahun lalu, pada awal COVID, Kabane di PHK, saudaraku. Kabane tidak punya pekerjaan dan dia akhirnya melarat, jatuh miskin. Dan sebagai anak muda, dia tidak berpikir terlalu ekstrim dan dia hanya melakukan hal sederhana, saudaraku. Kabane Lame terkenal sekarang menjadi orang nomor 2 yang di-follow di TikTok. Apa yang ditujukan oleh Kabane Lame? Kabane membuat video singkat, menunjukkan kalau ada hal yang bisa dilakukan dengan sederhana, kenapa dipersulit? Dan inilah yang membuat Kabane sukses. Bahkan hari ini, saudaraku, Kabane Lame, sekali posting, dia bisa mendapatkan 50.000 sampai 80.000 US dollar dari setiap postingan yang dia buat. Hal sederhana menjadi hal yang luar biasa. Dan ini juga menjadi peringatan kepada saya pribadi pada saat tahun 2004 ketika saya sekolah di Bina Bangsa. Ketika pada saat itu, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, kita selalu jam 6.50 tank harus berada di lantai 6 gedung Bina Bangsa School untuk mengadakan namanya assembly. Dan saya teringat ada satu renungan singkat yang dikatakan oleh seorang guru. Dan guru ini setelah menyatakan renungannya, dia berkata, ingat satu hal, KISS, keep it simple, student. Dan itulah kata pertama yang saya dengar istilah KISS ini sebelum kita semua kenal dengan keep it simple, stupid. Dan saya mengingat, keep it simple, student. Benar juga, kalau ada hal yang bisa dibuat lebih sederhana, kenapa kita harus ribet? Kenapa kita harus memikirkan hal-hal yang membuat kita lebih suntuk, lebih suram dalam kehidupan kita? Dan itu juga, keep it simple, student. Kenapa itu penting? Karena kita harus sadar, apakah kita juga seorang murid Yesus? Kata murid di Alkitab berasal dari kata disciple, atau dalam bahasa Grekanya methetes. Methetes artinya murid, pelajar. Bahwa saudara dan saya, kalau kita suka belajar firman Tuhan, kita juga adalah murid Tuhan, bukan? Dan hari ini, pelajaran yang akan kita pelajari, keep it simple, student, adalah pelajaran yang kita akan pelajari bukan dari cerita yang kita tidak tahu, bukan dari cerita yang kita tidak pernah dengar, tapi kita akan mengambil 2 pelajaran sederhana. Apa kondisi dan masalah kita sekarang, dan apa solusi yang Tuhan berikan untuk kita mengatasinya. Apakah bisa ikuti sampai sekarang, teman-teman? Apa kondisi masalah kita sekarang, dan apa solusi untuk kita bisa mengatasinya. Dan hari ini kita akan masuk ke dalam suatu cerita yang kita semua tahu, kisah seorang pemuda atau laki-laki di kolam Bethesda. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita, saudara, dan kita buka di ayat ke-5. Dikatakan, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Di dalam bahasa Indonesia sayangnya tidak dijelaskan sakit apa orang ini. Tetapi kalau kita lihat di dalam bahasa Inggris, di ayat ke-5 dikatakan, orang laki-laki ini mengalami infirmity. Di dalam ayat ke-7 dikatakan, penyakitnya adalah impotent. Namun ada yang menarik, di dalam bahasa Greka, bahasa asli, naskah Alkitab ini ditulis, penyakit ini disebut asthenia. Adalah penyakit yang dimana laki-laki ini mempunyai tubuh yang sangat-sangat lemah. Dia tidak punya energi, dia tidak punya kekuatan untuk bangun. Dan bisa dikatakan juga dalam asthenia, dia memiliki kelemahan dalam mental, saudaraku. Moralnya buruk dan jiwanya pun lemah. Apalagi yang terjadi dengan orang ini? Orang ini miskin, saudaraku. Dan dia butuh pertolongan. Jadi kalau kita bisa simpulkan kondisi orang ini, dia buruk secara fisik, dia lemah secara mental, dia lemah atau jelek secara ekonomi, dia lemah secara sosial, dia juga lemah secara rohani. Yang menjadi pertanyaan saudaraku, apakah ini adalah penyakit langka atau penyakit yang umum, saudaraku? Berapa dari kita dalam kehidupan kita gampang tersinggung? Ada? Berapa dari kita yang sering berpikir negatif? Apakah ada? Berapa dari kita yang mudah terpengaruh dengan hal-hal yang terjadi di sekitar kita? Apakah kita miskin secara rohani? Alkitab menjelaskan, saudaraku, di dalam Yohanes 15 ayat 5, di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa.
Filipi 4 ayat 13 juga menekankan dengan jelas, kita manusia ini, kita bisa melakukan segala hal kalau bantuan Tuhan. Jadi kalau kita melihat ciri-ciri orang yang berpenyakit ini, dia lemah secara iman, dia lemah secara fisik, dia lemah secara mental. Apakah kita juga mengalami hal yang sama? Tanpa kita sadari, saudaraku, penyakit yang dialami oleh orang timpang yang ada di kolam Bethesda adalah penyakit yang ada sama kita. Tanpa kita sadari, kita lemah, kita miskin, dan kita hina tanpa Yesus. Apa yang menjadi masalah terbesar dari orang ini, saudaraku? Di dalam ayat 5 dikatakan, orang ini terbaring selama berapa lama? 38 tahun. 38 tahun bukanlah waktu yang sedikit, saudaraku. Berapa dari kita yang sudah merasa jenuh dengan pandemi COVID-19 yang sudah melanda negara Indonesia minimum? Sudah 1 tahun lebih kita menghadapi COVID-19. Begitu banyak waktu yang terbuang seakan-akan kita banyak keterbatasan. Orang ini kenapa bisa bertahan 38 tahun? Bila mana kita membaca, saudaraku, orang ini tidur di mana? Di atas tilamnya selama 38 tahun. Apa itu tilam? Tilam adalah hal-hal yang membuat kita nyaman, hal-hal yang membantu kita merasa nyaman di dalam kondisi yang terpuruk. Menjadi pertanyaan, saudaraku. Pandemi COVID-19, berapa dari kita yang panik waktu COVID melanda kita? Mungkin banyak yang langsung membeli perlengkapan. Banyak yang bingung bagaimana cara beribadah. Apa yang harus saya lakukan? Sekarang saya mau nanya pada hari ini juga. Berapa dari kita yang mulai nyaman berbakti via Zoom? Tidak perlu lagi kita bangun pagi ya saudaraku. Tinggal nyalakan Zoom, sambil makan pagi juga bisa, sambil angkat kaki juga bisa. Bukankah seperti itu? Berapa dari kita yang mulai terbiasa dengan keadaan seperti ini? Itu juga yang menjadi masalah kedua orang ini, saudaraku. Orang yang lemah, orang yang sakit di kolam Bethesda ini, dia tidak sadar bahwa dia telah mati dan tidur rohani selama 38 tahun. Dan kita bisa lihat ada 3 masalah besar yang dialami orang ini. Kita ini malang, miskin, dan lemah. Kita tidak bisa melakukan apapun tanpa Tuhan. Apakah kita sadar akan hal ini, saudaraku? Masalah kedua yang kita diingatkan dari cerita orang ini jatuh ke dalam zona nyamannya selama 38 tahun. Berapa dari kita yang mulai nyaman dengan keadaan COVID sekarang? Berapa dari kita yang mulai nyaman dengan keadaan kita pada saat ini? Hati-hati, saudaraku. Karena kalau kita masuk dalam zona nyaman, kita akan mati atau tidur rohani. Seperti ilustrasi kodok seperti ini. Seorang eksperimenter membuat uji coba. Kodok dimasukkan ke dalam panci dan direbus pelan-pelan, saudara. Apa yang terjadi? Kodok ini tidak lompat, melainkan dia nyaman sampai dia mati. Kehidupan kita, bila mana ada hal-hal zona nyaman yang kita simpan pada saat ini, hati-hatilah, kita bisa jatuh ke dalam mati atau tidur rohani. Namun sampai di sini, Yesus tidak berhenti sampai sini. Ketika Yesus sampai di kolam Bethesda, ada 4 hal yang Yesus lakukan di ayat ke-6. Mari kita baca Alkitab kita, Yohanes 5, ayat ke-6. Dikatakan, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Saudaraku, ada 4 hal yang Yesus lakukan terhadap kita semua. Yesus tahu kita ini lemah, kita ini berdosa, kita tidak bisa melakukan apapun. Yesus juga tahu bahwa kita suka jatuh ke dalam zona nyaman kita. Yesus juga tahu kita sedang tidur dan mati rohani. Yang menjadi pertanyaan, apa yang Yesus lakukan? Di ayat ke-6, Yesus melakukan 4 hal yang kita sering lupa, saudaraku. Yang pertama, Yesus datang kepada orang yang sakit itu. Yesus melihat orang sakit itu. Yesus mengetahui penyakit orang itu. Dan yang terakhir, Yesus bertanya kepada orang itu. Mari kita lihat satu persatu. Kenapa 4 hal ini harus kita pahami pada saat ini? Keep it simple, student. Marilah kita buat ini lebih sederhana. Hal yang pertama, apakah orang itu datang kepada Yesus atau Yesus yang datang kepada orang ini, saudara? Di dalam ayat ke-6, Yesus yang datang kepada orang sakit ini. Kenapa kita harus ingat? Kenapa kita harus selalu merenungkan
bahwa Yesus datang. Dikatakan dalam Lukas 19 ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Apa bedanya kalau Yesus datang dan orang ini datang pada Yesus? Bayangkan saudaraku, pada saat kita di dalam kerumunan, ada seorang presiden yang datang pada kita. Apa yang membedakan itu? Kita tentu mendapatkan hak istimewa itu, bukan? Kita merasa ini adalah hak istimewa dan kesempatan yang Yesus berikan. Yang menjadi pertanyaan, apakah Yesus sudah datang? Kalau kita membaca Alkitab dengan seksama, Yesus sudah datang kepada kita. Dengan cara apa? Yesus sudah mati di kayu salib. Yesus sudah mencurahkan darahnya untuk menebus dosa saudara dan saya. Sadarkah kita, saudaraku, Yesus sudah datang kepada kita? Dan sebuah cerita, sebuah kisah nyata, ada seorang psikologis yang membuat eksperimen. Ini di layar saudara adalah pemain biola yang sangat terkenal bernama Joshua Bell. Joshua Bell dapat membuat atau menjual $100 per kursi tempat duduk yang dia buat untuk konser. Saya ulangi, Joshua Bell membuat konser yang tiket tempat duduknya dijual minimum $100. Dan apa yang terjadi? Semua orang berlomba untuk membeli tiket ini dan 2 hari menjelang konser, tiket ini habis. Semua orang mengejar untuk datang ke konser Joshua Bell. Akhirnya seorang eksperimenter di dalam Washington Post membuat uji coba. Mari kita buat Joshua Bell ngamen di pinggir jalan di stasiun kereta. Apa yang terjadi, saudaraku? Tidak ada satu orang pun yang memperhatikan kehadiran Joshua Bell di stasiun kereta. Joshua Bell memainkan musik yang sama. Joshua Bell menggunakan biola yang sama. Joshua Bell memainkan alunan lagu yang sama yang dia mainkan di dalam konsernya yang dijual ratusan dolar pada saat itu. Tetapi tidak ada satupun orang yang berhenti untuk melihat dan menghargai permainan biola Joshua Bell. Banyak dari kita yang tahu Yesus sudah datang. Kita sudah tahu Yesus sudah mati di kayu salib. Tapi berapa dari kita yang menghargai kematian Yesus di dalam diri kita? Hal pertama yang Yesus ingatkan, kita harus hati-hati. Kalau kita masuk dalam zona nyaman, kita cenderung lupa bahwa Yesus sudah punya rencana keselamatan bagi saudara dan saya pada saat ini. Hati-hatilah kalau kita tidak pernah menghargai akan kematian Yesus. Yang kedua, Yesus melihat akan orang lumpuh itu. Di dalam Amsal 15 ayat 3 mengatakan, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Amsal 15 ayat 3. Sebuah penelitian menyatakan, di dalam Newcastle University, dilakukan oleh beberapa anak muda bernama Melissa dan kawan-kawan. Dibuatlah sebuah mesin kopi gratis, saudaraku, ditaruh di tengah kampus Newcastle University. Setiap orang yang ada di kampus itu boleh dengan kapanpun, jam berapapun, bisa mengambil kopi dan membayarnya dengan sendiri. Jadi dibuat mesin kopi ini tanpa pelayan atau self-service coffee machine. Dan ada yang menarik, di minggu pertama, mesin kopi ini ditempel stiker bunga. Di minggu kedua, kopi mesin gratis ini ditempel mata, stiker mata. Dan dibuat ini berminggu-minggu lamanya. Dan ditemukan hasil yang mengejutkan, saudaraku. Pada saat di minggu mesin kopi tersebut ditempel akan stiker berbentuk bunga, saudara bisa lihat di graf tersebut, begitu banyak orang yang tidak jujur dan tidak membayar mengambil kopi tersebut. Tetapi ketika stiker itu diganti menjadi stiker yang berbentuk mata melihat melotot, bukan hanya orang membayar akan kopi tersebut, tapi orang juga membayar lebih kepada apa yang mereka ambil. Apa moral dari penelitian dilakukan oleh Melissa dan kawan-kawan? Ditemukan manusia ini tidak akan sembrono, akan cenderung jujur kalau dia sadar ada yang memperhatikan. Sekarang saudaraku, kenapa tadi saya mengajak kita untuk menyalakan kamera kita pada saat ini? Dengan kita menyalakan kamera, tentu secara psikologi, secara psikis, kita merasa ada yang memperhatikan kita. Dan cenderung kita akan duduk dengan sikap lebih hormat, dan kita akan memperhatikan khotbah ini. Tapi mereka yang tidak menyalakan kamera, akan merasa biasa-biasa saja, akan cenderung, ya sudah, tidak yang perhatikan saya, bolehlah saya dengan santai mengikuti khotbah ini. Saudaraku, kita harus ingat hal kedua, bahwa Yesus
memperhatikan kita. Manusia yang tidak mengingat akan Yesus memperhatikan kita akan cenderung menjadi orang yang sembrono dan tidak peka dan cuek, saudara. Masalah orang yang lumpuh di kolam Bethesda, dia tidak sadar Yesus sedang lihat dia. Apa yang Yesus lakukan yang ketiga? Yesus mengetahui. Hal ketiga yang Yesus mau kita ingat adalah bahwa Yesus mengetahui kebutuhan kita. Di dalam Mazmur 139 ayat 1-2 mengatakan, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Berapa dari kita yang tahu ayat ini? Berapa dari kita yang tahu ayat ini dan kita tahu Yesus mengetahui kebutuhan kita? Yang menjadi pertanyaan, apa respons kita? Apakah kehidupan kita, tindakan kita mencerminkan bahwa kita tahu bahwa Yesus mengerti kebutuhan kita? Waktu pandemi melanda, kita semua stres, banyak yang turun secara ekonomi, banyak yang di PHK dan sebagainya. Apakah kita menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan? Atau kita pakai logika kita di dalam kehidupan ini? Yesus mengingatkan kita, hati-hatilah kalau kita tidak ingat bahwa Yesus memahami akan kehidupan kita. Tetapi apakah Yesus sampai situ? Ada hal keempat yang sangat penting untuk kita ingat, saudaraku, bahwa Yesus berkata, apa yang Yesus katakan? Maukah engkau sembuh? Pertanyaan macam apa ini, saudaraku? Yesus datang, ketemu orang yang sakit 38 tahun, dan Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Sama aja kalau sekarang ada yang nanya kepada saudara, berapa dari kita yang mau selamat? Apakah kita mau selamat? Berapa dari kita yang mau sembuh dari semua penyakit kita? Adakah? Kalau di dalam bahasa Inggris juga dikatakan, will thou be made whole. Tetapi dalam bahasa Greka, bahasa asli naskah Alkitab ditulis, berasal dari kata philo, hugios, gidomai. Apa sih yang Yesus tanyakan kepada kita? Telo berasal daripada arti pikirkan, punya kerinduan yang tinggi, punya tekad yang tinggi. Untuk apa? Higios, artinya untuk dipulihkan. Untuk kita tidak melanggar kebenaran lagi. Dan ginomai, supaya mujizat Tuhan nyata di dalam diri kita. Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Adalah telo, hugios, ginomai. Kalau kita terjemahkan ayat ini, kata Yesus ini dengan lebih gamblang. Apa yang Yesus katakan kepada kita sekarang? Sudahkah kamu menaruh dalam pikiranmu keinginan yang kuat supaya mujizat Tuhan itu nyata di dalam kita? Supaya kita dipulihkan kembali, supaya kita tidak menyimpang dari kebenaran. Apakah kita pernah memikirkan hal ini, saudaraku? Apa masalah kita? Masalah kita tidak sadar kalau kita ini miskin, malang, dan lemah. Kita sering masuk ke dalam zona nyaman kita, seperti orang yang lumpuh ini. Kita akhirnya tidur dan mati rohani karena kita masuk ke dalam zona nyaman kita. Akhirnya kita lupa dengan semua panggilan dan hak istimewa yang sudah Yesus berikan kepada kita. Dan akhirnya, karena kita terlalu nyaman di dalam zona nyaman kita akhirnya memikirkan dan fokus kepada hal-hal yang tidak membawa kita kepada keselamatan. Dan itu juga yang ditunjukkan respon dari orang yang lumpuh ini. Pada saat Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Apa jawaban laki-laki ini? Mari kita baca ayat ke-7. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ini bukanlah jawaban yang Yesus harapkan keluar dari orang ini maupun dari kita, saudaraku. Ini adalah pernyataan banyak alasan. Sama dengan kita. Berapa dari kita kalau sekarang ditanya, kenapa tidak mau melayani? Ya gimana ya, saya bukannya gak mau melayani. Udah banyak yang melayani, biar orang lain sajalah. Kenapa kamu begini sekarang? Bukannya bagaimana ya, ini sudah nasib. Udah banyak kesempatan diambil sama orang. Banyak orang sudah berhasil. Udah banyak orang lebih berpendidikan. Banyak orang sudah lebih kaya dari saya. Gimana saya mau berhasil? Bukankah kita suka melontarkan kata-kata demikian? Samakah dengan statement yang dilakukan oleh orang ini? Pada saat Yesus bilang, apakah kamu sembuh?
Nggak ada yang turunin aku. Nggak ada yang bantu aku. Banyak orang sudah mendahului aku. Sama seperti dia menyalahkan orang lain. Karena orang lain, maka dia tidak bisa sembuh. Saya mau sih melayani Tuhan, tapi gak ada yang bimbing. Orang-orang tuh gak peduli sama saya. Sering gak kita melontarkan hal seperti itu? Pendeta mengajak, ayo kita melayani. Bukan gak mau pendeta. Saya gak layak pendeta. Banyak orang lebih layak. Pernahkah kita melontarkan alasan-alasan seperti ini? Tanpa kita sadari, masalah orang ini adalah masalah kita juga. Kita sering banyak alasan dalam hidup ini, saudaraku. Kita sering membenarkan diri, seakan-akan kita begini karena orang lain. Kita salahin orang lain. Dan kita sering putus asa. Dan itulah ada 8 masalah yang ada sama kita, yang sama dengan orang yang ada di pinggir kolam Bethesda. Kita tidak sadar kita malang, miskin, dan lemah. Karena kita suka masuk ke dalam zona nyaman kita. Kita akhirnya mati secara rohani. Dan kita lupa setiap hal yang Yesus sudah berikan kepada kita. Dan akhirnya pikiran fokus kita lari kepada hal-hal yang gak ada bawa kita kepada keselamatan. Akhirnya kita suka benarkan diri, banyak alasan, suka salahin orang, dan akhirnya kita pasrah dan bukan berserah. Bukankah itu juga terjadi sama kita sekarang, saudaraku? Masalah-masalah ini, masalah orang lumpuh yang ada di pinggir kolam Bethesda, adalah masalah saudara dan saya sekarang ini juga. Mengerikan kan, saudaraku? Dan ini adalah paling menyedihkan. Begitu banyak orang lumpuh, orang buta, orang sakit di kolam Bethesda, tapi tidak ada satupun yang datang kepada Yesus. Alkitab tidak menjelaskan kedatangan Yesus, orang berbondong-bondong datang kepada Yesus untuk minta kesembuhan. Kita tahu Yesus adalah sumber kesembuhan. Ketika kita melihat Yesus, apakah kita datang kepada Yesus? Di dalam ayat 5-9 dijelaskan seratusan bahkan puluhan orang yang sakit dengan berbagai penyakit. Semua mata tertuju kepada air, menunggu goncangan air. Yesus sumber kesembuhan itu sudah datang, ada di tengah-tengah mereka. Yesus ada, siap memberikan kesembuhan. Tapi tidak ada satupun yang memfokuskan pandangan mereka kepada Yesus. Tidak ada satupun yang berkata, Tuhan Yesus, sembuhkan saya. Termasuk orang lumpuh ini. Orang lumpuh ini berada menatap Yesus, berhadap-hadapan dengan Yesus, tapi dia tidak meminta kesembuhan daripada Yesus. Apa masalah kita, saudaraku? Apa masalah kita sebenarnya? Berapa dari kita yang tahu kita sekarang sakit, tapi kita juga merasa, ya sudahlah, ini juga cuma sakit-sakit biasa, nggak apa-apalah, besok juga sembuh. Sama seperti orang bilang, dia sedang demam, dia sedang kena COVID. Mari, pergi ke dokter. Nggak perlulah, nanti juga sembuh sendiri. Berapa dari kita sering lalai, Yesus standby buat kita, tapi kita tidak pernah datang kepada Yesus. Alkitab jelas, saudaraku. Di dalam Yohanes 1 ayat 1-5, firman adalah Allah, adalah terang, dan adalah hidup. Kalau memang saudaramu sembuh, kalau saudaramu punya hidup, kita harus punya terang. Di mana kita bisa mendapatkan terang? Hanya melalui Allah. Dan dari mana kita bisa mendapatkan Allah? Hanya melalui firman Tuhan. Menjadi pertanyaan saudaraku. Berapa dari kita yang sudah menggali, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan setiap hari? Apakah ada? Apakah kita sama dengan orang ini? Kita nggak sadar kita lemah. Kita tidak sadar kita butuh bantuan Yesus. Kita lalai melihat semua hak istimewa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Akhirnya, saudaraku, kita jatuh ke dalam zona nyaman kita. Kita tidak menggali firman Tuhan. Kita tidak peka. Kita cuek terhadap apa yang Yesus telah berikan kepada kita. Kita tidak ingat Yesus perhatikan kita sekarang. Kita tidak ingat Yesus mengetahui rencana terbaik dalam hidup kita. Sakit mendengarnya, saudaraku. Sedih mendengarnya, saudaraku. Tapi inilah kenyataan hidup. Kita lalai dalam berfokus kepada Yesus. Dan saya ingin memberikan suatu cerita yang nyata. Di tahun 1937, ada seorang kiper yang sangat terkenal bernama Sam Bartram. Sam Bartram adalah goalkeeper terbaik tim Carlton Athletic pada masanya. Di tahun 1937 pada Natal, ada pertandingan Carlton Athletic melawan Chelsea, tim bola Chelsea. Tetapi pada hari itu, kabut begitu sangat tebal sehingga tidak ada pemain bola yang bisa melihat dengan jelas akan satu sama lain. Akhirnya, saudaraku, di menit ke-60, wasit
memberikan keputusan, mari kita tunda akan pertandingan ini. Kita hentikan akan pertandingan ini. Akhirnya semua pemain balik ke dalam ruang ganti, penonton mulai pulang, dan apa yang terjadi, saudaraku? Security keluar dari dalam, dan dia mengecek akan lapangan 15-20 menit kemudian. Dan sangat menarik, saudaraku, security kaget, karena semua orang sudah ada di ruang ganti, penonton sudah pulang, tapi Sam masih berjaga di gawangnya, saudaraku. Di dalam 15 menit pertandingan sudah selesai, Sam masih berdiri dengan fokus menjaga gawangnya. Dan di biografinya ditulis, Sam mengatakan selama 15 menit itu, dia tidak sadar bahwa pertandingan sudah selesai. Bahkan dia berasumsi, bahkan dia pun maju ke depan kotak penalti, berasumsi bahwa timnya hebat juga ya. Begitu hebat menyerang, sampai tidak ada bola yang datang ke dalam gawangnya. Sam menjaga hal yang sia-sia, saudaraku. Selama 15-20 menit. Pertandingan sudah usai. Orang-orang sudah pulang. Tapi Sam menjaga hal yang tidak perlu. Apa masalah Sam di sini? Sam salah fokus dan tidak peka, saudara. Berapa dari kita juga tidak peka akan hidup kita? Berapa dari kita menjaga akan hal yang tidak perlu kita jaga? Yesus sudah mati di kayu salib bagi kita. Yesus sudah mati bagi kita. Yesus sudah menjaga kita. Yesus memperhatikan kita. Yesus melihat kita. Bahkan Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Tapi apa respon kita kepada Tuhan? Kita menjaga. Apa yang kita jaga? Kita jaga bisnis kita. Kita jaga penampilan kita. Kita jaga hal-hal yang membuat kita senang. Tapi itu semua tidak ada relevansinya dengan keselamatan kita. Sama dengan Sam yang menjaga gawang 15 menit padahal pertandingan sudah selesai sebelumnya. Jadi apa masalah kita, saudaraku? Ada 10 masalah utama yang ada sama kita. Karena kita tidak sadar bahwa kita ini malang, miskin, dan lemah. Tidak sadar kita masuk ke dalam zona nyaman kita. Akhirnya kita mati dan tidur secara rohani. Akhirnya kita kurang waktu menggali firman Tuhan. Kita nggak peka akan masalah kita. Kita salah fokus. Akhirnya kita juga lupa semua hak istimewa yang Tuhan telah berikan sama kita. Kita berfokus kepada hal-hal yang nggak penting. Kita akhirnya suka buat alasan, membenarkan diri, dan suka salahin orang. Dan alhasil, kita sering putus asa. Kita akhirnya pasrah dan bukan berserah. Semua masalah ini, Tuhan Yesus buka pada saat ini. Bukan untuk kita jadi down, saudaraku. Yesus tidak mau kita fokus ke dalam masalah. Yesus mau kita fokus kepada solusi. Mari kita lanjutkan, saudaraku. Di ayat ke-5 sampai ke-7 sudah membuka kepada kita 10 masalah yang ada sama kita. Tapi pada saat ini, Yesus hanya memberikan 3 solusi penting yang kita bisa lakukan supaya kita bisa selamat. 10 masalah digugurkan dengan 3 solusi sederhana. Mari kita lihat di ayat ke-8, saudara. Dikatakan di ayat ke-8, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Hanya 3 statement singkat, hanya 3 perkataan sederhana yang Yesus berikan kepada orang yang sakit itu, atau kepada kita pada saat ini. Sekali lagi saya mau ingin tanya, kalau Yesus bertanya kepada kita, berapa dari kita mau sembuh? Kalau kita mau sembuh, ada 3 solusi yang Yesus berikan kepada kita pada saat ini juga, pada detik ini juga. Yang pertama adalah bangunlah. Kata bangun di dalam Alkitab berasal dari kata rise, atau bahasa Grekanya adalah egeiro, yang artinya kita bukan hanya bangun dari tidur, tapi lebih tepatnya bangun dari tidur rohanimu. Untuk apa? Untuk bisa lebih produktif. Amsal 6 ayat 9-11 mengatakan dengan jelas, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Oh, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk berbaring. Apa yang terjadi dengan kita? Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Berapa dari kita, saudaraku, yang lalai akan janji Tuhan?
Sekarang kita yang sakit, kita yang lemah, kita yang punya banyak masalah ini, keep it simple. Hal pertama yang suruh kita lakukan, bangun dari tidur rohanimu. Bikinlah diri kita menjadi produktif. Tapi bagaimana caranya? Yesus memberi solusi dengan sangat jelas. Yesaya 61 mengatakan, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Hal yang kita harus ingat, kalau kita mau bangkit, kita diberi hak istimewa oleh Tuhan, supaya kita menjadi terang bagi dunia ini, saudara. Dengan cara apa? Di Mazmur 119 ayat 148 mengatakan, aku bangun mendahului waktu jaga malam. Untuk apa? Merenungkan janjimu, janji Tuhan. Berapa dari kita yang pagi ini sudah meluangkan waktu untuk merenungkan firman Tuhan? Hati-hati saudaraku. Satu-satunya cara supaya kita bisa bangkit dari mati dan tidur rohani, kita pastikan setiap hari kita merenungkan, menggali akan firman Tuhan. Kapan waktu terbaik? Di Mazmur 143:8 mengatakan, perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi. Bila mana saudara dan saya mau sembuh, hal pertama yang Yesus bilang, secara sederhana, bangunlah dari tidur rohanimu, langsung cari Alkitab, bacalah firman Tuhan, renungkanlah firman Tuhan di pagi hari. Kita tidak bisa melangkah ke depan tanpa firman Tuhan. Kita tidak bisa melangkah ke depan tanpa tuntunan Tuhan. Dan bagaimana cara kita bangkit? Mazmur 123 ayat 1. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya engkau yang bersemayam di sorga. Satu hal yang harus kita ingat saudaraku. Kalau saudara mau bangkit dari tidur rohani kita, kalau kita mau bangkit daripada mati rohani kita, fokuskan pandangan kita kepada Yesus. Apapun yang saudara lakukan, lakukanlah buat Yesus. Apapun yang kita fokuskan dalam hidup, fokuskanlah untuk Yesus. Bangun pagi, ambil firman Tuhan, ambil Alkitab, baca saudaraku, renungkanlah, dan fokuskan pandangan kita kepada Yesus. Hal pertama, hal sederhana, make it simple, keep it simple student. Hal pertama dan sederhana yang Yesus katakan supaya bisa kita keluar dari semua masalah kita adalah bangun dari tidur mati rohanimu, ambil firman Tuhan, renungkanlah setiap pagi, dan layangkan pandangan kita kepada Yesus. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, pikirkanlah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sudahkah kita melakukan ini semua buat Yesus? Seorang atlet lari. Beberapa minggu lalu kita baru saja menyelesaikan Tokyo Olympic. Dan kita lihat di Indonesia, kita bangga karena ada atlet badminton yang memenangkan pertandingan mendapatkan emas di dalam Tokyo Olympic. Tapi saya ingin membawa pikiran kita kepada satu cerita, seorang wanita kelahiran Ethiopia yang menjadi warga negara Belanda, bernama Sifan Hassan. Sifan Hassan, akhirnya dia bisa mendapatkan medali emas di dalam lari 10.000 meter, mendapatkan emas dalam pertandingan 5.000 meter, dan mendapatkan perunggu di lari 1.500 meter. Luar biasa, seorang wanita muda memenangkan 3 medali di dalam Tokyo Olympic 2020. Tapi apa yang menarik? Pada saat babak penyisihan, lari 1.500 meter, saudara bisa lihat di layar, Sifan jatuh, saudaraku. Pada saat dia berlari di lap terakhir, di putaran terakhir, orang di depan Sifan jatuh, dan akhirnya dia pun tersandung, dan dia ikut jatuh. Di situ dia merasakan sakit yang luar biasa. Tapi dia tidak berpikir panjang, dia bangkit, dia lari, dia sampai ke garis finish. Urutan keberapa, saudaraku? Urutan pertama. Sifan jatuh, tapi dia bisa bangkit, dia fokus ke dalam garis finish, dan dia menyalip semua orang yang sudah meninggalkannya sebelumnya. Pentingnya fokus kepada Yesus. Pentingnya pandangan kepada Yesus. Apapun yang kita lakukan, kalau pandangan kita kepada Yesus, maka Tuhan yang akan memampukan kita untuk mencapai garis finish dengan kemenangan. Sifan pulang dengan kebanggaan. Sifan pulang dengan membawa sejarah orang yang bangkit, jatuh, maka bangkit, dan dia mendapatkan medali, perunggu, dan emas. Apakah kita mau bangkit pada saat ini, saudaraku? Apakah kita mau bangkit dari tidur rohani kita?
Bangun. Fokus kepada Tuhan. Baca firman Tuhan. Maka Yesus akan menuntun setiap langkah kita. Tidak ada seorang atlet yang bisa menang tanpa mulai bangkit dan berjalan. Tidak ada orang yang bisa sampai ke garis finish kalau dia tidak bangun dan berjalan ke dalam garis finish. Fokus kepada Yesus, pandanglah Yesus, maka Yesus akan membuat kita berhasil. Hal kedua yang Yesus katakan selain bangkit adalah angkatlah tilammu. Kita sudah tahu, tilam adalah kasur. Tidak mungkin, hal yang mustahil seorang yang sakit untuk bisa tidur di dalam bebatuan selama 38 tahun. Ada alat yang dia pakai untuk buat dia nyaman selama tidurnya. Apa alat itu? Alat itu adalah tilam, yaitu kasur. Berapa dari kita yang selama work from home atau selama kita bekerja di rumah, kita mengisi waktu-waktu kosong kita dengan hal-hal yang tidak produktif? Berapa dari kita yang di dalam waktu luang kita, bukannya kita membaca firman Tuhan, tapi kita akhirnya mencari kenyamanan dengan menonton drakor, kita melihat sosial media kita meluangkan waktu kita dengan hal-hal yang tidak ada relevansinya dengan kehidupan kita, kerohanian kita. Ingat saudaraku, hal kedua yang Yesus ingatkan kepada kita, angkatlah tilammu, airo ho krabatos. Buang jauh-jauh, musnahkan semua hal yang membuat kita nyaman di dalam zona nyaman kita. Buang semua kebiasaan-kebiasaan burukmu. Buanglah semua hal-hal yang menyita waktu, pikiran, dan hati kita yang tidak membawa kita ke dalam keselamatan. Saudaraku, mungkin di dalam work from home kita banyak hobi baru. Selama pandemi ini mungkin kita menemukan hal-hal baru, kebiasaan baru, kesibukan baru yang membuat kita nyaman. Padahal itu semua tidak membantu pikiran hati kita lebih dekat kepada Yesus. Hati-hati saudaraku. Perintah kedua yang Yesus kasih kepada kita. Kalau kita mau sembuh, angkatlah tilammu. Musnahkan semua zona nyaman kita. Tinggalkan semua hal-hal yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Tapi di dalam definisi aerohokrabatos, sangat spesifik, makna bukan hanya sekedar meninggalkan akan kasur atau kebiasaan buruk kita. Tapi Yesus berkata dengan spesifik, angkatlah tilammu. Jangan menyampah, saudaraku. Yesus tidak berkata kepada orang ini, tinggalkan tilammu. Tapi angkatlah tilammu. Kasur adalah zona nyaman. Kasur adalah hal-hal yang membuat kita nyaman. Membuat kita santai. Kondisi membuat kita tidur rohani. Yesus tidak berkata, tinggalkan tilammu dan berjalanlah. Tapi Yesus katakan, bangunlah, angkatlah tilammu. Angkat. Membuat alat ini keluar, dibuang daripada tempat yang dia sekarang taruh. Apa maksudnya? Jangan menyampah, saudara. Pada saat kita merespon panggilan Tuhan, pada saat kita menerima suatu janji Tuhan ini, banyak dari kita mungkin semangat. Ya, saya mau melayani Tuhan. Kita keluar dari zona nyaman kita. Tapi berapa dari kita yang sering berpikir, oke, saya sekarang semangat mau menginjil, saya semangat untuk mengabarkan firman Tuhan, tapi akhirnya tanpa kita sadari, kita nyampah kepada orang lain. Apa maksudnya? Kita lihat gambar di layar, ada orang yang berkhotbah, tapi membuat orang ini dalam kursi gereja tidur. Kenapa ini bisa terjadi? Banyak dari kita lupa, Yesus menyuruh kita untuk merespon panggilan Yesus, untuk membantu sama-sama menjadi murid Yesus, bukan untuk menyuruh orang begini dan begitu. Banyak dari kita semangat, kita mendapatkan firman Tuhan. Kita rasa kita benar, kita suruh orang, kamu mau selamat, kamu begini ya, kamu ke gereja harus begini, kamu harus begini, kamu harus berdoa. Seakan-akan kita mengatur hidup orang, membuat orang jatuh ke dalam zona nyamannya. Atau juga, banyak yang terjadi, kita menekankan kepada orang rutinitas-rutinitas. Seakan-akan hidup kita sudah sempurna, saudaraku. Kita suapin orang lain. Oke, saya doakan kamu. Akhirnya orang jadi malas berdoa. Ayo, saya mau khotbahin kamu. Akhirnya orang malas untuk belajar firman Tuhan. Pernahkah kita sadar bahwa kita, tanpa kita sadari, bisa membuat orang malas, membuat orang nyaman di zona nyamannya, dan tidak mau bangkit bersama Yesus? Di dalam kehidupan kerohanian kita, saudaraku, banyak orang jatuh
karena kita membiarkan mereka jatuh ke dalam zona nyaman yang telah kita tinggalkan selama ini. Yesus berkata, bantu mereka, jangan biarkan orang jatuh ke dalam tilam yang kita pakai sebelumnya. Makanya Yesus katakan, angkat tilammu, jangan tinggalkan supaya orang jatuh ke dalam tilam kita. Banyak orang sakit butuh tilam. Banyak orang sakit butuh kasur. Yesus katakan, kamu kalau mau sembuh, angkat, bawa ini tilam, jangan tinggalkan, jangan kasih sampah ini kepada orang lain. Jadi maknanya saudaraku, kita di sini harus menjadi murid Yesus, kita harus ajak orang jadi murid Yesus juga, bukan jadi robot. Jangan kita ajarin orang, sampai orang jadi males. Ya sudahlah, nanti juga diajarin, nggak usahlah kita belajar Alkitab. Toh nanti di gereja, waktu Zoom, jam sekolah sahabat, akan dikotbahin kok oleh pendeta dan Bapak Stefanus ketua kita. Gak usahlah kita belajar Alkitab lagi, nanti juga dijelasin. Pernah gak kita merasakan hal demikian? Oh, gak usah lagi lah belajar firman Tuhan, nanti juga akan dijelasin di jam khotbah. Hati-hati saudaraku. Yesus berkata, angkatlah tilammu. Jangan karena kebiasaan buruk kita membuat orang jatuh dan nyaman di dalam zona nyamannya. Dan hal ketiga yang Yesus katakan, berjalanlah saudaraku. Berjalan adalah hal yang tidak mungkin bagi orang yang sudah lumpuh 38 tahun. Suatu hal yang tidak mungkin untuk dilakukan oleh orang yang 38 tahun sudah terbaling, lemah, tidak pernah berjalan. Mungkin otot kakinya pun kecil, saudaraku. Lemah, kurus, kering. Tapi apa makna sebenarnya kata berjalan yang Yesus ajarkan? Kata berjalan di dalam bahasa Greek adalah peripateo, yang artinya kita harus memaksimalkan setiap kesempatan dan occupied, mengisi setiap hari pikiran hati kita dengan hal-hal yang membawa kita ke dalam keselamatan. Berjalan bukan sekedar maju, berjalan bukan sekedar jalan, tapi berjalan yang Yesus maksudkan. Kita harus mengambil setiap kesempatan untuk menjadi murid Yesus, mengisi diri kita dengan firman Tuhan, supaya kita bisa menjadi saksi Kristus. Saudaraku, apa respon orang ini? Apakah dia jalan? Di ayat ke-9 dikatakan, pada saat itu juga, orang itu mengangkat tilamnya dan berjalan. Satu hal penekanan yang sangat luar biasa. Yesus berharap kita mengambil tindakan sekarang ini juga. Keep it simple, make it simple. Kita sudah belajar begitu banyak masalah yang kita lalaikan. Masalah yang membuat kita masuk di dalam zona nyaman kita. Membuat kita tidak ingat kepada janji Yesus. Yesus kasih 3 solusi dasar ya saudara. Bangunlah, angkat tilammu, dan berjalanlah. Inilah bukan teori, tapi inilah hal yang Yesus mau kita lakukan sekarang juga. Bagi kita yang sudah mengingat, kalau kita sekarang sakit dan mau sembuh, bangun dari tidur rohanimu. Luangkan lebih banyak waktu dalam menggali dan merenungkan firman Tuhan. Dan selalu pandang kepada Yesus. Tidak cukup sampai situ. Kita harus bersedia keluar dari semua zona nyaman kita. Kita akan tinggalkan semua hal yang tidak ada hubungannya dengan kerohanian kita. Dan kita punya tanggung jawab untuk membimbing sesama kita untuk menjadi murid Yesus. Berjalanlah dengan kita terus mengisi diri kita dengan firman Tuhan dan ambil action saat ini juga untuk membawa orang lebih dekat kepada Yesus. Janji Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala langkahmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mungkin perintah Yesus ini tidak masuk akal bagi kita. Sebagai orang yang sakit, orang yang sudah nyaman di zona nyaman kita, tidak masuk akal dengan apa yang Yesus katakan. Tapi Yesus berkata, kuncinya adalah percaya dan menurut. Trust and obey. Keep it simple, saudaraku. Buatlah sebagai hal ini menjadi lebih sederhana. Lakukan saja. Tidak usah berpikir panjang. Kita maju bersama Yesus. Kita tinggalkan semua zona nyaman kita. Kita melakukan firman Tuhan dengan membawa orang lebih dekat kepada Yesus. Ada banyak, saudaraku, hal kecil yang bisa kita lakukan. Di layar kita bisa lihat, ada banyak hal-hal kecil yang kita tidak sadar bisa kita lakukan sekarang untuk merespon panggilan Yesus. Kita bisa mendoakan orang lain kalau memang kita tidak bisa berkhotbah. Kita bisa bersaksi seperti Oma tadi. Oma
di jam sekolah Sabat. Berbagi pengalaman dengan kesederhanaannya yang mengharukan hati kita. Bagaimana kita bisa bersaksi buat Yesus. Bagi yang bisa bermain musiklah buat Tuhan. Yang bisa membagikan donasi, berdonasilah. Yang bisa mengajar, buat bentuk kelas pendalaman Alkitab. Yang punya Instagram, Facebook, sosial media lainnya, gunakan itu bukan untuk kita mengekspos diri kita. Gunakan itu untuk menyebarkan undangan. Mari kita berbakti sama-sama. Mari kita belajar firman Tuhan sama-sama. Dan ini ada yang menarik. Tentang menebar kasih dan senyum. Berapa dari kita di sini yang tidak bisa senyum? Tentu kita semua bisa senyum, bukan? Dan itu juga yang ditunjukkan oleh sebuah kisah yang menyakitkan yang terjadi di Golden Gate tahun 1970. Ada seorang yang bunuh diri, saudaraku, melompat dari atas jembatan Golden Gate. Dan ditemukan oleh polisi, ada satu kertas kecil di dalam kantongnya, bertulis seperti ini. Kalau saja saya menemukan satu orang saja yang tersenyum kepada saya waktu saya berencana untuk bunuh diri, maka saya akan membatalkan bunuh diri. Tapi kita bisa lihat, saudaraku, orang ini ditemukan pada saat apa? Sudah mati bunuh diri. Artinya, banyak orang yang tidak mau melakukan hal kecil untuk menolong orang lain. Orang ini hanya mengharap satu senyuman saja dari orang yang dia temui. Tapi tidak ada satupun yang tersenyum. Di dalam gereja, saudaraku, di dalam Zoom ini, pada saat kita menyalakan kamera, tapi kita tertidur, kita murung, apakah kita bisa bantu orang lebih dekat sama Yesus? Hal kecil, saya mau lihat muka saudara, tersenyumlah dengan lebar. Bantu, buat suasana lebih nyaman beribadah. Kita bisa membantu orang mengangkat kerohanian kita dan teman-teman lebih dekat kepada Yesus. Yesus tidak berharap kita melakukan hal yang besar. Mulai dari hal kecil, hal sepele, just do it, make it simple. Lakukan hal sederhana, membuat kita lebih dekat kepada Yesus dan membawa orang lebih dekat juga kepada Yesus. Hal kedua, saudaraku, ini adalah seekor anjing. Seekor anjing yang memakan paspor akan tuannya pada saat tuannya mau pergi ke luar negeri dari Taiwan, saudaraku. Seekor anjing ini dengan lugunya dia memakan dan merusak paspor akan tuannya. Tuan ini sih sangat marah dan bingung karena dia harus pergi 2 hari kemudian. Tetapi saudaraku, beberapa hari kemudian bukannya tuan ini marah kepada anjingnya, melainkan Tuhan ini bersyukur memiliki anjing yang setia kepadanya. Kenapa? Karena orang ini batal berangkat ke satu kota bernama Wuhan, China. Orang ini tadinya mau berangkat dari Taiwan ke Wuhan di tanggal 13 Januari 2020. Tapi karena anjingnya merusak paspor daripada tuannya, maka tuan ini tidak bisa berangkat ke Wuhan. Dan tidak lama setelah tanggal keberangkatannya ini, Wuhan mendeklar bahwa pandemi COVID-19 melanda dan kota itu di-lockdown, saudaraku. Tindakan kecil seekor anjing bisa menyelamatkan jiwa akan tuannya. Kalau saja anjing ini tidak merusak paspor akan tuannya, maka tuannya ini akan pergi ke Wuhan dan bisa saja terpapar virus corona, bisa saja dia meninggal, dan bisa saja dia tidak bisa kembali lagi ke Taiwan, tempat di mana dia berada. Saudaraku, kenapa kita harus berpikir hal yang besar? Kalau hal kecil saja kita sering tidak lakukan. Kenapa kita berfokus kepada masalah-masalah dan zona nyaman kita, dan kita tidak berfokus kepada apa hal kecil yang saya bisa lakukan buat Tuhan? Saya ingin memberi kesaksian sedikit, saudaraku, selama pandemi ini. Masa pandemi ini memang masa-masa yang sulit. Di awal pandemi, saya pribadi bergumul. Saya merasa apa yang harus saya lakukan ya Tuhan? Tidak bisa ke kantor, tidak bisa ke gereja, dan akhirnya kita berdiam diri di rumah. Dan pada saat itu saya bergumul, Tuhan, Yesus sudah mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak boleh masuk ke dalam zona nyaman. Tapi bagaimana saya bisa keluar dari zona nyaman? Saya bertelut, saya berdoa, Tuhan, bantu saya fokus kepada Tuhan dan tidak kepada diri saya. Apa rencana Tuhan di dalam diri saya? Akhirnya saya bertelut, saya menangis, saudaraku. Dan saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan bantu saya tuh. Dan satu hal yang Yesus katakan, Edward, bentuklah kelas pendalaman Alkitab. Belajarlah Alkitab bersama-sama dengan temanmu yang juga rindu belajar Alkitab bersama-sama. Akhirnya di pertengahan tahun 2020, beberapa anak muda dari Mon Muria kita membentuk kelas belajar Alkitab secara virtual. Kita tidak pernah adakan rapat.
Kita tidak pernah planning. Kita tidak pernah berencana bagaimana harus melakukan kelas ini. Tapi apa yang saya saksikan di sini, teman-teman? Tanpa perencanaan, hanya bermodal ketulusan dan kemauan untuk bertumbuh di dalam Yesus. Yesus mengumpulkan sekitar 8 orang yang haus dan lapar belajar firman Tuhan. Seiring berjalannya waktu, Tuhan kirimkan teman-teman. Tuhan kirimkan lebih banyak orang yang datang. Dan sekarang ada sekitar 30 sampai 40 anak-anak muda datang dari berbagai negara termasuk Malaysia untuk belajar firman Tuhan bersama dengan kita setiap hari Sabtunya. Hal kecil yang dimulai bisa Tuhan lipat gandakan menjadi hal yang luar biasa. Rencana Tuhan kadang kita tidak bisa mengerti kalau kita tidak memulainya. Ambil langkah, bangun saudaraku, angkat tilammu dan berjalanlah. Lakukan hal kecil, jangan pikir banyak, jangan tunggu kita ini bisa berhasil dulu. Kita lakukan dari keterbatasan kita. Saya mau jujur kepada kita semua. Saya adalah anak yang pernah dikeluarkan dari kelas pendalaman Alkitab, saudaraku. Pada saat saudara saya dan teman-teman yang lain mengadakan kelas pendalaman Alkitab di Melbourne, Australia, semuanya sungguh-sungguh saya dikeluarkan dari kelas itu. Kenapa? Karena Edward adalah orang yang tidak berkomitmen. Edward adalah orang yang tidak fokus. Dan akhirnya, sekarang Tuhan merubah Edward yang dulu tidak bisa belajar firman Tuhan menjadi Edward yang dipercayakan untuk memfasilitasi kelas belajar Alkitab. Kenapa ini bisa terjadi? Saya yakin percaya karena Tuhan izinkan saya keluar dari zona nyaman. Tuhan izinkan saya keluar dari semua hal-hal yang membuat saya lemah. Dan kita berfokus kepada Yesus. Maka Yesus akan melipatkan ganda semua talenta karunia yang Tuhan sudah kasih kepada kita. Dan ada satu kesaksian terakhir yang saya ingin bagikan. Saudara bisa lihat di layar, mungkin saudara bertanya, apa ini? Apa ini? Seperti kayak cacing-cacing. Oh, ini saudaraku, ini adalah grafik, file mentah yang saudara dengar di setiap kebaktian. Ini adalah satu contoh, file mentah musik yang saudara dengar setiap hari Sabat. Di awal pandemi kita bingung, bagaimana kita bisa tetap memuji Tuhan di dalam jemaat kita. Bagaimana kita bisa mendapatkan kekuatan rohani dari musik yang kita bisa nikmatin sama-sama. Kita bingung. Dan tercetuslah ide. Mari kita rekam dan marilah kita edit dan kita bantu supaya setiap peribadatan kita bisa mendapatkan musik yang lebih indah. Saudaraku, ada sekian banyak, saudara lihat ada begitu banyak garis biru, itu menandakan begitu banyak suara yang diisi, saudaraku. Setiap hari Sabtu untuk kita bisa bernyanyi bersama-sama. Kita tidak berkata bahwa setiap suara ini bagus. Saya boleh jujur, beberapa kali saya sering ketawa pada saat saya mengedit akan suara ini. Karena suaranya false, saudaraku. Banyak yang suaranya miring. Banyak yang suaranya tiba-tiba ada suara pintu menutup. Jedek. Banyak yang sering nyanyi, ada suara orang berteriak. Ah! Ada waktu rekaman, suaranya juga banyak yang cuci tangan. Ini tidak sempurna, saudaraku. Tetapi apakah saudara memperhatikan ada kecacatan ini semua setiap sabatnya? Kita belajar, saudara. Hal kecil, Tuhan bisa lipat gandakan menjadi hal yang sempurna. Bikinlah hal yang sederhana. Tuhan yang akan sempurnakan. Dan saya juga pernah berkata kepada Tuhan, saya tidak pernah akan bisa mengedit musik, karena saya orang yang nggak sabar. Tetapi pandemi ini mengajarkan saya satu hal. Kalau kita bermodal mau berfokus sama Tuhan, Tuhan yang akan mengajarkan kita, dan Tuhan yang akan menyempurnakan semua yang kita kerjakan. Saudaraku, sebagai penutup, ada satu ayat yang saya mau bagikan kepada saudara sekalian. Banyak dari kita mungkin fokus kepada hal-hal yang besar. Kita maunya jadi orang kaya, kita mau jadi orang hebat, kita mau sempurna dulu baru melayani Tuhan. Tidak, kata Yesus. Ada kata-kata sederhana yang Yesus simpulkan di Filipi 4 ayat 8-9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Inilah fokus kita ya teman-teman. Inilah fokus kita saudara-saudara. Inilah fokus kita orang tua. Inilah fokus kita adik-adik. Sekarang pikirkan semua hal kepada Yesus. Apa yang dia lanjutkan? Dan apa yang telah kamu pelajari
dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah semuanya itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudaraku, apakah kita sadar kita lemah? Apakah kita sadar kita sering jatuh ke dalam zona nyaman kita? Apakah kita sadar bahwa kita sering lalai dalam melihat janji Tuhan? Apakah kita sering lupa dalam merespon panggilan Tuhan? Yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah kita mau sembuh? Ada 3 hal yang kita pelajari tadi. 3 hal sederhana supaya kita bisa sembuh dari semua penyakit kita. Bangun. Baca firman Tuhan ini setiap hari. Renungkanlah. Fokus pandang kepada Yesus. Lakukanlah semua buat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tinggalin semua hal-hal kesibukan, pikiran, dan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan menaikkan kerohanian kita. Musnahkan, tinggalkan semuanya itu. Ajak teman-teman kita, mari kita belajar firman Tuhan sama-sama. Tebarkan senyuman, tebarkan kasih kepada satu sama lain. Maka Bapa di surga yang akan mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Bila mana Yesus datang kedua kali, kita didapati siap menyambut kedatangannya yang tidak lama lagi. Saudaraku, Singapura saja mengatakan saya siap, kita siap hidup berdampingan dengan COVID. Indonesia dan negara-negara maju juga bilang, kita juga mengarah ke situ. Kita harus siap hidup berdampingan dengan COVID. Yang menjadi pertanyaan saudaraku, apakah saudara dan saya siap untuk hidup berdampingan dengan Allah? Apakah kita siap hidup berdampingan dengan Allah? Kalau sekarang kita berpikir, oh Yesus akan datang segera, kita semua tahu kita sudah bosan dengarnya. Tapi apakah kita sadar kedatangan Yesus lebih cepat dari apa yang kita bayangkan? Banyak dari teman kita, saudara kita, anggota kita diizinkan Tuhan berpulang untuk beristirahat di dalam Tuhan selama COVID. Kita tidak pernah tahu kapan kita meninggal. Bisa saja malam ini, saudaraku. Bisa saja besok. Bisa minggu depan. Bisa bulan depan. Bisa tahun depan. Kita tidak tahu. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita siap hidup berdampingan dengan Allah? Kalau kita tetap hidup dengan mati rohani, kita hidup dengan zona nyaman kita tidak peduli dengan semua janji Tuhan, maka apakah kita siap hidup berdampingan dengan Tuhan? Kedatangan Yesus akan sangat-sangat cepat, di luar dari bayangan kita. Pikirkanlah semua itu, saudaraku. Angkatlah tilammu, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Kiranya melalui pelajaran singkat pada sahabat ini, mengingatkan kita, jangan ribet-ribut, jangan pusing-pusing. Make it simple, student. Bikin hal lebih sederhana. Baca Alkitab, renungkan, lakukan, ambil tindakan sekarang. Kita melayani Tuhan sama-sama. Bila mana Yesus datang, kita siap menyambut kedatangannya. Tidak lama lagi, kita mau hidup berdampingan dengan Yesus. Mari kita, saudaraku, kita tutup di dalam doa. Bapa dalam surga, sering dalam kehidupan kami lalai ya Tuhan. Sering kami berpikir kami kuat. Ternyata kami tidak ada beda dengan orang yang ada di kolam Bethesda. Kami lemah, kami malang, kami tidak ada jalan keluar ya Tuhan, selain daripada Yesus. Dan ampunilah kami kalau kami sering lupa janji Tuhan. Pertanyaan Tuhan, apakah kami mau sembuh? Ya Yesus, ampuni kami ya Tuhan, kalau kami belum merespon panggilan Tuhan selama ini. Pada saat ini ya Tuhan, kami ingin bangun, kami ingin bangkit ya Tuhan. Ajari kami untuk kami bisa kuat mengangkat tilam kami, untuk mengambil komitmen yang baru, berjalan bersama Yesus, menggali firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melayani bersama-sama walaupun masa COVID-19 seperti ini masih belum selesai. Bantu kami ya Tuhan, siapkan hati pikiran kami, supaya kami siap hidup berdampingan dengan Tuhan, walaupun Tuhan pun memanggil kami pada hari ini juga. Tuhan, hiburkan hati kami, kuatkan kami, bantu kami fokus kepada Yesus pada saat ini. Buatlah hal-hal ini menjadi lebih sederhana. Rangkumkan semua pelajaran ini Tuhan, menjadi suatu panutan, suatu pegangan kami, untuk kami hidup mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Susah dan berat, terselubung dalam gelap, adalah terang pada juru selamat.
kuasa, karenanya kami menang. Pandanglah pada Yesus, lihat wajahnya yang mulia. Dan lenyaplah kesenangan dunia dalam terang kemuliaannya. Sabdanya takkan pernah gagal, percayalah kepadanya. Pergi ke dunia yang telah menyangka, kabarkan Injil surga.